Ini si Pepeo, ponakan bontot yang imut bingit. Saking gemesnya, majikan sampai cium-cium dan mau dimakan. Mentang-mentang si Pepeo mungil dan muat di kotak chicken. Kadang Pepeo dijadiin burger. Dan Hap mau dimakan. Pepeo minum cucu, mau bobo ciang. Tapi minum cucunya kebanyakan. Pas perutnya dikocok, bunyi air. Si Pepeo kena omel majikan, gara-gara pup sembarangan. Akhirnya majikan ajarin Pepeo pup di pasir. Majikan tunjukin cara nutup pup. Si Pepeo diajarin malah main-main. Abis itu dia ngantuk, kena omel lagi deh sama majikan. Kali ini paman bontot yang disuruh ajarin. Bukannya ajarin yang bener, si bontot malah ajarin garuk-garuk dinding. Jadi si Pepeo ikutan garuk-garuk dinding deh. Sebagai hukuman, bontot pun dicukur karena ngajarin dengan cara ngawur. Ini keponakan si bontot, namanya Pepeo. Dia lagi main ke rumah, tapi nggak mau diem. Suka lari-larian dan gigitin barang-barang. Karena capek habis lari-lari, majikan beliin Pepeo kasur biar bisa bobo ciang. Salah, yang gede punya majikan. Punya Pepeo yang kecil. Si bontot ngambek ponakannya dibeliin kasur. Dia acak-acak tisu. Dikasih makan pun dia nolak. Ya udah, majikan nunjukin video betina joget-joget biar seneng. Akhirnya bontot nggak ngambek lagi dan mau makan. Ini si Pepeo, kucing imut kesayangan kita semua. Saking gemesnya, majikan sampai pakein baju lebah dan nggak berhenti cium-cium. Mentang-mentang mungil, si Pepeo suka nyumput di plastik ciki. Kadang Pepeo dijadiin kebab gulung dan mau dimakan. Kadang juga Pepeo dibungkus di kotak hadiah. Siapa yang mau? Subscribe yang suka Pepeo. Ini si Pepeo, dia suka lari-lari ke sana kemari. Pepeo juga suka gigitin kabel. Kalau dimarahin, dia langsung pasang muka imut biar nggak jadi diomelin. Pas dicariin buat mandi, nggak taunya dia ngumpet di balik gorden. Terus ngumpet juga di kolong kasur. Pas majikan mau suruh keluar, nggak taunya ada di sebelah majikan. Pepeo pun diomelin. Si Pepeo tiap mau dimandiin kabur mulu. Mentang-mentang kecil dan muat lewatin celah pagar. Jadinya majikan ngide pakein Pepeo baju yang ada sumpitnya. Jadi si Pepeo nggak bisa kabur lagi deh. Sekarang saatnya Pepeo dimandiin. Sebelum mandi dikasih ciuman penuh cinta dulu. Sepertinya Pepeo kembung kebanyakan minum cucu. Ini si bontot penasaran mau lihat Pepeo mandi. Pas dimandiin, Pepeo anteng dan nurut. Tapi kemudian dia kentut. Setelah disabunin, Pepeo dibilasin, lalu dikeringin pakai hair dryer. Tapi udah selesai dimandiin, si Pepeo malah pup. Pepeo lagi baca buku nih, gayanya udah kayak guru aja pakai kacamata. Tapi lama-lama si Pepeo bosen dan ngantuk. Majikan suruh Pepeo fokus baca lagi, tapi Pepeo udah ngantuk berat. Alhasil Pepeo tantrum gak mau baca lagi. Karena Pepeo udah mau belajar, majikan kasih makanan banyak bingit buat Pepeo. Kira-kira habis nggak tuh, Pepeo? Si Pepeo usil banget nih. Tisu diberantakin, pohon dirontokin. Abis itu ngumpet di kolong kasur, malah pup. Majikan pun usilin balik. Pepeo dipancing masuk ke tabung. Terus nggak bisa keluar, Pepeo kebingungan. Habis itu dikasih ikan. Tapi pas dimakan, ikannya bergerak. Pepeo pun kaget. Ternyata ikannya bohongan, nggak bisa dimakan. Setelah itu, Pepeo dimandiin. Tapi pas keringin rambut, malah dibikin jadi rambut mangkok. Biasanya selalu bontot yang dibully. Laptop paling kecil, antri paling belakang. Mainan pun paling kecil. Tapi semenjak ada si Pepeo, ponakannya bontot. Gantian Pepeo deh yang dianaktirikan. Antri selalu paling belakang. Pas mau makan udah dihabisin pula. Pepeo sedih dan galau. Tapi jangan khawatir, Pepeo mimi cucu aja ya. Pepeo pun ceria kembali. Si Pepeo aktif ya bun, suka lari-lari dan berantakin tisu. Lalu si Pepeo dimarahin sama paman bontot. Pepeo pun dikunci di dalam ruangan biar nggak berantakin lagi. Tapi Pepeo nggak tinggal diem. Dia cari cara buat keluar. Kemudian lehernya Pepeo malah nyangkut.
Duh, Pepeo ada-ada aja. Lalu Pepeo dilepasin. Malah makan makanannya Paman Bontot. Pepeo pun diomelin lagi. Terus dikasih makan punya Pepeo. Tapi setelah makan, Pepeo malah berantakan lagi. Alhasil, Pepeo diusir. Setelah jalan-jalan pagi di taman, Blacky kelihatan gak nyaman banget. Kakinya digoyang-goyang seolah ada sesuatu. Pas majikan cek, ternyata ada emas di kaki Blacky. Lalu Blacky diajak jalan-jalan lagi. Siapa tahu dapat emas lagi. Dan ternyata Blacky dapat uang. Besok jalan-jalan lagi ya Blacky. Tiba-tiba bulu di tangan majikan tumbuh panjang. Kok bisa? Majikan jadi mirip Blacky. Pas dicek, bulu Blacky juga sama tebalnya. Jadilah majikan rutin cukur bulu. Karena makin lebat, majikan pergi ke dokter. Tapi lucunya, dokternya malah botak. Akhirnya majikan tanya ke suaminya yang lagi nuang sabun di kamar mandi. Pas dilihat sabun yang dipakai ternyata sabun mandi kucing. Selama ini majikan mandi pakai sabun Blacky. Karena kesel, majikan langsung ngiket suaminya pakai tali. Sekarang giliran dia yang dicabutin bulunya. Duh, kebayang nggak tuh rasanya? Majikan lagi cariin Blacky, tapi pas buka pintu, si Blacky lompat pakai kostum laba-laba. Majikan kaget, untung nggak jantungan. Si Blacky ngumpet lagi, dipancing pakai mainan kucing nggak mau keluar. Pas ditarik dari kolong, ternyata bukan Blacky. Ternyata Blacky sembunyi di paperback warna hitam biar nggak kelihatan. Lalu majikan punya ide isengin balik. Pertama warnain muka pakai masker hitam, lalu ngumpet di rumah Blacky. Pas Blacky mau masuk ke rumahnya, dia pun kaget dan pingsan seketika. Hari ini cuaca panas banget. Majikan pengen minum yang seger dan nyuruh Blacky ambilin Coca-Cola. Tapi ada yang aneh dengan tingkah Blacky. Dan bener aja, pas cola dituang, di situ kelihatan ada uang di balik plastiknya. Terus pas Blacky mau pup di taman, dia mengendus bau uang. Dan ternyata bener. Gak berhenti di situ, pas majikan mau cuci tangan, Blacky kembali bertingkah aneh. Majikan yang penasaran pun belah sabun jadi dua. Wow, ternyata ada emas di dalam sabun. Wah, si Blacky emang kucing pembawa keberuntungan. Si Blacky sembunyi lagi, dia seneng banget sembunyi di benda warna hitam biar gak kelihatan. Pas majikan mau masak, tiba-tiba Blacky nongol, untung gak jadi opor si Blacky. Pas majikan lagi angkat kardus dan mau ditaruh di kasur, ternyata ada Blacky di situ. Blacky pun nangis, tangannya diperban kena kardus. Majikan pun punya ide biar Blacky tetap kelihatan walaupun hitam. Blacky dipasangin stiker yang bisa nyala. Kadang jadi senyum, kadang marah, dan kadang muka sedih. Duh, gemes banget si Blacky, pengen cubit. Majikan mau rayain ulang tahun, tapi dilihat-lihat kok ada bulu hitam di kue. Lalu lewatlah si Blacky dengan muka cemong. Ternyata sebagian kuenya udah dijilatin sama si Blacky. Pas majikan mau cuci tangan, ternyata ada laba-laba di kamar mandi. Blacky yang udah comot kue majikan dipaksa masuk buat usir laba-laba. Si Blacky malah teriak ketakutan. Majikan pun dengar suara benda jatuh. Sepertinya Blacky berhasil nangkap laba-laba. Tapi pas majikan buka pintu, ternyata Blacky jatuhin barang-barang. Majikan pun nanya, Blacky udah ditangkap belum laba-labanya? Si Blacky cuma bengong sambil lihat ke arah majikan. Ternyata laba-labanya merayap di paha majikan. Ini Blacko, adiknya Blacky. Majikan coba latih dia supaya bisa bantu cari uang, kayak si Blacky. Tapi malah naik ke Gordon dan bikin rusak. Akhirnya Gordon dipasang tusuk gigi biar nggak dinaikin lagi. Blacko malah manjat lemari dan ngerontokin daun. Majikan pun bikin daun dan ganti daun hias dengan aluminium foil biar nggak dimakanin lagi. Setelah itu, si Blacko kabur ke kolong kasur, mungkin ngambek. Majikan coba bujuk, pijat-pijat, dan kasih vitamin biar jadi pintar. Tapi bukannya tenang, dia malah ngacak-ngacak puzzle. Pas diangkat, ada uang nyelip di bawah puzzle. Habis itu dia lari lagi ke arah pot bunga. Pas digali tanahnya, ternyata di dalamnya ada plastik isi uang. Suami majikan pulang, kaget lihat uangnya yang disembunyiin malah udah dipakai belanja. Dia pun nangis. Ternyata adiknya Blacky masih belum paham cara cari uang yang benar. Paket datang. Wah, isinya apa ya? Ternyata berisi 100 bungkus makanan Bontot. Majikan beliin Bontot stok makanan buat sebulan. Later. Kenapa nih si Bontot tepar? Ternyata semalam dia habisin semua makanannya. Sore harinya, anak majikan lihat pup Bontot berwarna merah. Mereka panik. Ini pasti gara-gara Bontot makan kebanyakan. Pas majikan mau bawa Bontot ke dokter, tiba-tiba anaknya ngomong. Ternyata si Bontot habis makan buah naga, makanya pupnya berwarna merah. Si Bontot ada-ada aja. Bontot dan anak majikan melihat seekor kura-kura kecil di taman. Karena kasihan, anak majikan membawanya pulang untuk dirawat. Tapi tiba-tiba kura-kuranya hilang. Majikan curiga, jangan-jangan kapibara yang ngambil. Tapi kapibara bilang dia bukan pelakunya. Gak lama, Bontot lari terbirit-birit dan langsung ketahuan. Ternyata dia anomalinya. Si Bontot udah pasti diomelin dan juga kena tampol anak majikan.
Akhirnya kura-kura disimpan di tempat tinggi biar aman. Tapi ternyata Bontot bisa manjat. Karena bandel, Bontot pun ditangkap polisi. Majikan lagi main roller coaster. Bontot lihat videonya dan iri karena nggak diajak. Akhirnya majikan ajakin Bontot main roller coaster pakai kardus. Habis itu dia lihat anak majikan naik kuda-kudaan. Majikan pun bikin kuda-kudaan dari kardus. Tapi Bontot belum puas. Besoknya pas anak majikan mau main, Bontot diam-diam masuk ke dalam tas. Dia pengen ikutan main. Akhirnya majikan beli sepeda buat ajakin Bontot main di luar. Kali ini Bontot seneng tapi gantian anaknya yang bete. Majikan ajak Bontot kemah, tapi tiba-tiba Bontot hilang. Dicariin kemana-mana akhirnya ketemu juga. Habis itu mereka langsung pulang karena takut Bontot hilang lagi. Tapi pas buka pintu kamar, ternyata Bontot ada di situ. Jadi siapa yang dibawa pulang? Karena udah ada penggantinya, Bontot mau dijual aja. Pas dicek di jalan, ternyata Bontot nggak ada. Nggak taunya ada di rumah. Jadi tadi Bontot denger di telepon dia mau dijual, makanya dia langsung kabur. Sekarang mau dibawa pun dia malah pegangan pintu. Pas masuk majikan kaget ada banyak asap. Dia nanya suaminya, apa yang terjadi? Suaminya bilang ini semua salah Bontot. Jadi para kucing kelaparan minta makan. Suaminya pun rebusin dada ayam. Tapi tiba-tiba si Pepeo numpahin air. Pas udah dibersihin, gantian si Bontot dan si kembar Eca Eci berantakin toilet. Para kucing itu bikin majikan sibuk dan sampai lupa kalau tadi lagi masak. Dia pun langsung lari ke dapur mau matiin kompor. Tapi tiba-tiba kompor meledak, majikan dan Bontot pun jadi celemong. Majikan siapin kejutan ulang tahun buat Bontot, tapi dia nggak suka pakai lilin. Maunya dekorasi balon aja. Majikan pun mulai memompa balon dan mendekorasi ruangan. Bontot juga dikasih hadiah ikan. Setelah itu, majikan mompa balon yang bisa terbang. Majikan bilang Bontot bisa terbang pakai balon. Anaknya majikan nggak percaya. Dan ternyata beneran bisa terbang dong. Tapi bohong. Majikan dan anaknya main ke taman safari. Para kucing nggak diajak. Mereka pun marah. Majikan bujuk mereka pakai wortel dan sawi. Jelas aja mereka nggak mau. Mereka kan bukan rusa. Biar para kucing nggak tantrum lagi, majikan kumpulin daun kering di taman dan bikin taman sendiri di dalam rumah. Para kucing kelihatan seneng, tapi justru istrinya yang marah. Anak majikan ngadu kalau bukunya diinjek sama Bontot, tapi Bontot malah kabur, nggak mau ngaku. Ternyata anak majikan sering ketiduran waktu belajar, jadi Bontot injek buku karena sebenarnya pengen ikut belajar. Akhirnya majikan bikinin buku kecil-kecil buat Bontot. Masalahnya anak majikan jadi nggak bisa belajar karena semua bukunya ikut jadi kecil. Dia pun balas dendam dengan ngecilin tempat pup Bontot. Bontot cuma bisa terima nasib. Anak majikan abis beli permen lollipop yang gede banget. Tapi pas dia lagi tidur, diam-diam Bontot makan dan abisin permen itu. Bontot pun dikurung deh. Terus besoknya tiba-tiba coklatnya yang hilang. Dia udah curiga sama Bontot. Apalagi ada jejak coklat di lantai. Tapi pas dia jilat nggak taunya itu pup kucing dong. Terus dia tanya sama ayahnya. Ayahnya bilang nggak tahu siapa yang makan. Tapi kok mulutnya belepotan coklat. Dia pun manggil polisi buat tangkep pencuri coklat. Es krim berantakan di mana-mana. Hari ini panas banget, AC juga mati. Jadi majikan keluarin semua es krim yang ada di kulkas biar udara jadi lebih dingin. Saking panasnya, anak majikan dan Bontot sampai berendam di bak mandi. Istrinya pun marahin dia dan anaknya. Lalu manggil tukang servis buat masang AC baru. Sekarang udaranya udah nggak panas lagi. Tapi es krim di kulkas tinggal bungkusnya doang. Padahal rumah udah adem gini. Siapa kira-kira yang makan? Ternyata Bontot dan Pepeo pelakunya. Pas pulang ke rumah, majikan kaget banget. Rumahnya berantakan kayak kapal pecah. Ternyata tadi anak majikan dan Bontot main petak umpet sampai keluar semua isi boneka. Majikan marah sama Bontot dan anaknya. Lalu ubah tas dan bukunya jadi kecil. Meja belajarnya pun diubah jadi kecil. Gak cuman anaknya, Bontot pun dapat hukuman. Tempat mainnya diubah jadi kecil. Tempat tidurnya pun diubah juga.